Halo semuanya, perkenalkan saya Bilkis Nadia Oktaviana dengan NIM 0560666411. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila, terutama dari proses sidang BPUPKI dan lahirnya Piagam Jakarta. Kita tahu bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila lahir dari semangat persatuan dan gotong royong para pendiri bangsa. Sidang BPUPKI menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Badan ini dibentuk oleh Jepang, tapi tujuannya dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa berdiskusi panjang tentang apa yang akan menjadi dasar negara kita nanti. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berjudul Lahirnya Pancasila. 5 sila yang beliau sampaikan menjadi titik temu dari berbagai perbedaan pandangan, baik agama, suku, maupun ideologi. Pidato ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas dasar persatuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang memuat rumusan awal Pancasila. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, ada satu perubahan penting, yaitu penghapusan 7 kata dalam sila pertama. Perubahan ini bukan karena pertentangan, melainkan demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Langkah itu menunjukkan sikap bijaksana, toleransi, dan semangat gotong royong yang tinggi. Inilah bukti bahwa sejak awal Pancasila lahir dari semangat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia, bukan memisahkan. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, nilai-nilai Pancasila sudah hidup di tengah masyarakat Indonesia sejak dahulu. Semangat persatuan dan keberagaman, kemampuan untuk bermusyawarah, dan rasa saling menghargai antar umat beragama menjadi ciri khas bangsa kita. Para pendiri bangsa sudah memberi contoh bagaimana perbedaan tidak seharusnya memecah belah, tapi justru memperkuat. Gotong royong dan rasa bersamaan inilah yang menjadi jiwa Pancasila. Dan itulah yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Di era digital seperti sekarang, tantangan justru datang dari arus informasi yang begitu cepat, termasuk berita bohong dan ujaran kebencian. Kita harus belajar berpikir kritis, menghormati pendapat orang lain, dan tidak mudah terprovokasi. Meneladani semangat para pendiri bangsa berarti menempatkan persatuan di atas ego pribadi dan golongan. Nilai-nilai seperti saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan berbuat adil adalah bentuk nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa ideologi ini bukan sekedar hasil rumusan politik, tapi lahir dari perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bersatu, menghormati perbedaan, dan bekerja sama membangun bangsa. Sebagai generasi muda, kita terus hidupkan semangat Pancasila di hati kita, dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.